Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di video kali ini kita akan membahas mengenai risiko kredit. Risiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya, atau disebut juga dengan one prestasi. Risiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, bisa mengakibatkan persoalan risiko kredit yang lebih serius. Untuk mengantisipasi risiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran risiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut pada intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka tersebut bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan. Kerangka 3R yaitu Return, Repayment Capacity, dan juga Risk Bearing Ability. Returns berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan yang memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Kemudian repayment capacity berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dengan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Dan risk bearing ability berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditur dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Sedangkan pedoman 5C berkaitan dengan karakteristik, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Karakter menunjukkan kemampuan peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kemampuan tersebut lebih berkaitan dengan sifat dan watak peminjam. Seorang yang mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman tetapi tidak mau mengembalikan akan mempunyai karakter yang tidak mendukung pemberian kredit. Pemberi pinjaman akan dan harus memperhatikan karakteristik ini dengan seksama. Lalu capacity adalah kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaannya dengan efektif dan efisien. Jika peminjam bisa mengelola perusahaannya dengan baik, perusahaan bisa memperoleh keuntungan, maka kemungkinan bisa mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi. Capacity bisa dilihat melalui histori masa lalu, prestasi masa lalu, atau track of record masa lalu. Lalu capital adalah posisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan bisa dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Dalam hal ini, bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan komposisi hutang dan modal sendiri. Jika hutangnya terlalu besar, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan juga semakin besar, dan juga sebaliknya. Lalu kolateral. Ini adalah aset yang dijaminkan atau dijadikan agunan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutupi pinjaman tersebut. Lembaga keuangan bisa meminta jaminan yang nilainya melebihi dari jumlah pinjamannya. Dan C yang terakhir adalah condition of economic. Ini adalah sejauh mana kondisi perekonomian akan mempengaruhi kemampuan mengembalikan pinjaman. Jika kondisi perekonomian memburuk, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin tinggi, yang membuat kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan melunasi pinjaman yang juga akan semakin tinggi. Kemudian penilaian kuantitatif. Selain penilaian kualitatif untuk risiko kredit, kita juga bisa menggunakan analisis kuantitatif untuk mengukur risiko kredit.
Perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan perating. Di Indonesia, ini adalah tugas dari PT Pevindo. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan. Melalui rating tersebut, maka calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Risikonya investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Berikut adalah tabel klasifikasi rating, mulai dari rating AAA atau AAA sampai dengan rating D. Rating AAA adalah instrumen hutang dengan risiko yang sangat rendah. Tingkat pengembaliannya sangat baik atau excellent. Perubahan pada kondisi keuangan atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Kemudian ada rating double A, kemudian single A, triple B, double B, rating B, rating C, dan rating D, yaitu instrumen keuangan sedang bangkrut. Ada beberapa model analisis kuantitatif yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada model scoring kredit, kemudian yang kedua ada RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, yang ketiga mortality rate, yang keempat term structure, dan yang kelima adalah teori opsi. Kita akan bahas lebih mendalam masing-masing dari model analisis kuantitatif ini pada slide berikutnya. Model scoring kredit. Model scoring kredit pada dasarnya ingin melihat risiko kredit, potensi kegagalan bayar, berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. Nah, bagian ini kita akan membahas mengenai model diskriminan dan model probabilitas linier yang merupakan bagian dari model scoring kredit. Model diskriminan adalah untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Lalu metode probabilitas linier ini untuk menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar dari suatu perusahaan. Analisis diskriminan pada dasarnya ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai dua kategori, yaitu perusahaan yang mengalami kegagalan bayar dan yang tidak mengalami kegagalan bayar. Kemudian kita mengumpulkan informasi, misalnya informasi laporan keuangan, seperti rasio lancar, rasio profitabilitas yang akan digunakan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan layak dimasukkan ke dalam kategori gagal bayar atau tidak. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengestimasi persamaan diskriminan, yaitu dengan menggunakan variabel dependen yang bersifat kategori, yaitu gagal bayar dan tidak gagal bayar, dan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai variabel independen. Sebagai contoh berikut, ini fungsi diskriminan yang diestimasi oleh penelitian Altman di tahun 1968. Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Ini adalah untuk perusahaan publik atau pemerintah, di mana X1 adalah rasio modal kerja per total aset, X2 rasio laba ditahan per total aset, X3 rasio EBIT per total aset atau earning before interest tax ya, X4 rasio nilai pasar saham per nilai buku saham, dan X5 rasio penjualan per total aset. Setelah fungsi diskriminan diestimasi, maka tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi untuk memprediksi kegagalan bayar. Model tadi digunakan untuk perusahaan publik, sedangkan untuk perusahaan non-publik dibuat model baru, yaitu Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3
ditambah 0,420 X4 dan plus 0,998 X5. Untuk X1, X2, X3, dan X5, keterangannya sama dengan persamaan perusahaan publik. Sedangkan untuk X4-nya, ini adalah rasio nilai buku saham preferen dan saham biasa per nilai buku total hutang. Kemudian kita juga mengenal cut-off atau batas untuk pengambilan kesimpulan kedua model tersebut. Bisa dilihat di dalam tabel ini ada batas tidak bangkrut untuk model pasar sebesar di atas 2,99 dan untuk batas tidak bangkrut model nilai buku di atas 2,90. Batas bangkrut untuk model pasar 1,81 dan model nilai buku 1,20. Jadi, wilayah abu-abu untuk model pasar mulai dari 1,81 sampai dengan 2,99 dan untuk model nilai buku di antara 1,20 sampai dengan 2,90. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada dua perusahaan dengan data rasio keuangan sebagai berikut. Ada rasio modal kerja per total aset, ada rasio laba ditahan per total aset, ada rasio EBIT per total aset, ada rasio nilai pasar saham per nilai buku saham, dan rasio penjualan per total aset. Di sini yang diketahui rasio nilai pasar saham ya, berarti ini adalah persamaan untuk yang ini, perusahaan publik. Oke, rasio-rasio tadi menerangkan kondisi di perusahaan A juga perusahaan B. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan yang sudah ada sebelumnya untuk perusahaan publik. Karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model yang pertama. Nah, dari perhitungan di atas diprediksi bahwa perusahaan A tidak bangkrut. Kenapa? Karena setelah kita masukkan untuk X1-nya, X2, X3, X4, dan X5, ternyata Z-nya hasilnya adalah 3,97. Dan kita lihat di tabel cut-off ini, 3,97 itu berada di atas 0,299 yang masuk dalam kategori tidak bangkrut. Kemudian bagaimana dengan perusahaan B? Kita akan hitung bersama-sama. Kita masukkan data-data rasio tadi untuk perusahaan B. Ini adalah fungsinya 1,2, 1,4, 3,3, 0,6, dan 1. Kemudian ini rasio-rasio yang dimiliki oleh perusahaan B, 0,005, 0,01, minus 0,2, 1,2, dan 1,25. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita kalikan. Kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang ini. Setelah ketemu semuanya, semua komponen Z tadi, kita jumlahkan dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Hasilnya adalah 1,33. 1,33 ini berada di bawah 1,81. Jadi, bisa kita bilang, Altman memprediksi bahwa perusahaan B akan mengalami kebangkrutan, karena posisinya berada di bawah batas bangkrut. Kemudian ada model probabilitas linier. Di dalam beberapa situasi, dua kategori tadi, gagal bayar dan tidak gagal bayar, itu tidak cukup. Kita barangkali menginginkan angka yang mencerminkan seberapa besar kemungkinan terjadinya kegagalan bayar atau risiko kredit dari suatu perusahaan. Model probabilitas bisa dipakai untuk mengakomodasi keinginan tersebut. Langkah pertama adalah mengestimasi persamaan untuk model probabilitas. Kita akan mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar dan yang tidak gagal bayar. Variabel gagal bayar tersebut menjadi variabel dependent. Perusahaan yang gagal bayar diberi kode 0, yang tidak gagal bayar diberi kode 1.
Kemudian kita mengumpulkan data untuk variabel bebasnya. Misalnya menggunakan rasio-rasio keuangan. Setelah data terkumpul, estimasi bisa dilakukan dengan teknik regresi linier. Sebagai contoh, persamaannya adalah Z sama dengan 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. Di mana X1-nya adalah rasio modal kerja per total aset dan X2-nya adalah rasio EBIT per total aset. Kita masuk ke contoh. Di sini ada 3 perusahaan. Kita akan menghitung potensi gagal bayarnya. Misalnya ada total aset perusahaan ABC, kemudian modal kerja perusahaan ABC, dan juga EBIT perusahaan ABC. Kemudian kita bisa hitung ya X1 dan X2-nya. Karena di sini sudah diberikan keterangan bahwa X1 adalah rasio modal kerja per total aset. Modal kerja per total aset. Kemudian X2-nya rasio EBIT per total aset. EBIT per total aset. Nah, kemudian pertanyaannya adalah perusahaan mana yang memiliki peluang berisiko lebih tinggi? Kita hitung bersama-sama. Kita bisa lihat di sini, kita masukkan persamaan Z-nya 0,2, 1,3 X1, dan 0,5 X2. Untuk perusahaan A, X1-nya adalah 0,4, X2-nya 0,4. Kemudian tinggal dikalikan, 0,2 tetap menjadi 0,2, karena konstan, kemudian X1-nya 0,52, kemudian 0,5 dikali X2-nya adalah 0,2, hasilnya 0,92. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mengetahui Z dari B, yaitu 0,305. Dengan kata lain, perusahaan A mempunyai risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan B. Nah, kelemahan dari model probabilitas linear ini adalah kemungkinan probabilitas yang dihitung itu bisa di luar wilayah 0 dan 1. Bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 1. Padahal probabilitas bernilai antara 0 dan 1. Sebagai contoh, kita menghitung perusahaan yang C. Dengan cara yang sama, kita menemukan Z-nya adalah 1,05. Ini kita bisa lihat ya bahwa ternyata probabilitasnya di atas 1. Padahal tadi kita tahu probabilitas maksimum itu adalah 1. Nah, ini adalah contoh dari kelemahan model probabilitas linear. Oke, model kedua tadi adalah RAROC, Risk Adjusted on Capital. RAROC adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang berisiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Argumen RAROC adalah jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan pada modal sehingga perusahaan akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai akibat dari kerugian tersebut. Rumus dari RAROC adalah pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang berisiko atau disebut capital at risk. Lalu dikalikan dengan 100%. Kita masuk ke ilustrasinya. Misalkan suatu bank sedang mengevaluasi portfolio kredit dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dolar. Kupon bunganya adalah 9%. Maka bank akan memperoleh bunga sebesar 90 juta dolar per tahunnya. Modal ekonomi untuk kredit tersebut diperkirakan sebesar 75 juta dolar dari 7,5% dari nominal pinjamannya. Misalkan dana untuk pinjaman tersebut diperoleh dengan menerbitkan deposito dengan tingkat bunga 6%, modal sebesar 75 juta dolar ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan di surat berharga pemerintah dengan tingkat bunga 6,5% per tahun. Jadi bank akan memperoleh bunga sebesar
4,9 juta yang didapat dari 6,5% dikali 75 juta. Bank tersebut mempunyai biaya operasional sebesar 15 juta dolar per tahun dan kerugian yang diharapkan dari portfolio sebesar 1% per tahun, yaitu 10 juta. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menghitung RAROF-nya dengan persamaan tadi. Jadi 90 kita dapat dari 9% dikali 1 miliar, ditambah 4,9, ini kita dapat dari 6,5% dikali 75 juta. Kemudian untuk biaya-biayanya yang pertama adalah 60. Kita dapat dari bunga deposito tadi dengan tingkat bunga 6% dikali 1 miliar, dikurang biaya operasionalnya 15, dan juga prediksi kerugiannya 1%. Dari 1 miliar berarti 10 juta. Dibagi dengan 75 dari modal yang berisiko, 7,5% dari nominal pinjaman. Lalu dikalikan 100%, hasilnya adalah 13,2%. Angka tersebut dibandingkan dengan keuntungan minimalnya 9%, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak menghadapi risiko kerugian karena lebih besar daripada keuntungan minimalnya. Lalu yang ketiga adalah mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena risiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Semakin rendah rating obligasi, maka default obligasi akan semakin tinggi. Yang berikutnya adalah model term structure. Term structure atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield obligasi. Kurva term structure biasanya memiliki slope yang positif. Semakin bertambahnya jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi karena mengandung risiko lebih tinggi. Berikut adalah ilustrasi dari kurva term structure. Kita bisa lihat ya, obligasi di tahun pertama itu rate-nya atau yield-nya lebih rendah dibandingkan obligasi di tahun kedua atau obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Lalu model yang terakhir adalah teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Teori opsi digunakan untuk menganalisis risiko kredit di mana pemegang saham biasa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak opsi put. Kita masuk ke ilustrasinya. Misalnya kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan dengan nilai 100 juta. Jika nilai perusahaan itu sendiri di atas 100 juta, misalnya 250 juta, maka pemegang saham berhak atas sisa nilai perusahaan sebesar 150 juta. Pemegang saham harus membayar hutangnya terlebih dahulu sebesar 100 juta. Nah, jika nilai perusahaan di bawah 100 juta, maka pemegang saham akan kehilangan kekayaannya karena kekayaannya diambil oleh kreditur. Dalam kondisi ini adalah posisi pembeli opsi call. Baik, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.